Renungan Harian Senin 20 Juli 2020, Pekan Biasa ke-16. Yesus adalah tanda kehadiran Allah yang tak diragukan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Mika, bab 6 ayat 1-4, ayat 6-8. Dan bacaan Injil dari Matius, bab 12 ayat 38-42. Saudara-saudariku terkasih, dalam suatu sharing antara Anton dan Yos, Anton berkata kepada Yos, "Saya sangat jengkel terhadap sikap Telon yang selalu mau mengkritik orang lain dan tidak pernah mau menerima pendapat orang lain. Ia selalu meremehkan orang lain dan menganggap diri sok pintar. Tetapi coba lihat nilai semesternya, tidak terlalu berbeda dengan kita. Dan bahkan IP saya masih lebih tinggi." Ketika mendengar cerita Anton, Yos menyambung, Anton, kamu macam baru tahu siapakah Telon itu. Kita telah hidup bersama dengan dia sudah bertahun-tahun. Kita sudah mengenal sikap dan karakternya. Untuk apa harus kita menanggapi sikapnya yang tidak pernah berubah? Mari kita lebih berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, yang disukai dan selalu membawa kegembiraan bagi sesama kita. Sambung Anton. Terima kasih, temanku. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius dalam kisah Injil hari ini menampilkan dua kelompok teroris yang selalu mengintai apa yang diperbuat dan diajarkan oleh Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan bukan untuk mencari tahu kebenaran Allah yang diwartakan Yesus, tetapi malah untuk mencobai dan mempersalahkan dia. Maka ketika beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta kepada Yesus untuk menunjukkan satu tanda kepada mereka, Yesus tegas memberikan jawaban bahwa ia hanya menawarkan satu tanda saja, yakni tanda Nabi Yunus. Pertanyaannya, mengapa Yesus memberikan tanda Nabi Yunus? Ada beberapa alasan. Pertama, karena tanda Nabi Yunus merupakan sebuah amanat kenabian yang berisikan desakan supaya orang Niniwe atau manusia pada umumnya bertobat. Artinya, mereka harus meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup menurut kehendak Allah. Hidup menurut warta pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Kedua, seperti Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Di sini Yesus mengidentifikasikan tanda Nabi Yunus dengan pribadinya sendiri, khususnya dengan misteri Paskah, bahwa ia akan wafat namun pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ketiga, Allah hanya menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus putranya, teristimewa dibuktikan melalui kesetiaannya sebagai manusia sampai wafat di salib. Maka Yesus tidak dapat menunjukkan tanda lain, karena segala sesuatu yang telah diajarkan dan diperbuatnya yang berpuncak pada peristiwa salib adalah tanda kasih Allah terhadap manusia. Tidak ada tanda ajaib yang lain sebagaimana diharapkan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, dari 3 alasan ini, bila ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak bertobat dan percaya kepada Yesus, mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Mereka tidak akan memperoleh kebahagiaan. Umat beriman yang terkasih, masih ragukah kita sebagai orang Kristen meragukan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita?
Apakah kita juga butuh tanda dari Yesus agar kita semakin beriman kepadanya? Tidak cukupkah Ekaristi, tubuh dan darah Kristus yang kita terima menjadi tanda nyata Yesus dalam hidup kita? Jangan menuntut tanda dari Tuhan. Saatnya kita semakin memelihara, memupuk iman dan cinta kita akan Yesus Kristus. Dialah tanda kehadiran Allah yang tidak dapat diragukan.